Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andri dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia pada video seri untuk mata kuliah analisis keputusan dan data mining. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang multi criteria decision making dan salah satu metodenya yaitu metode SAW atau Simple Additive Weighting. Video kali ini kita akan membahas masih dalam analisis keputusan dan data mining yang membahas tentang multi criteria decision making untuk metode TOPSIS. Nah, seperti apa metodenya? Kita akan mulai. Ya, TOPSIS adalah salah satu metode yang nanti juga akan digunakan juga untuk pemilihan solusi optimum pada kasus pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Video kali ini adalah pertemuan ketiga yang membahas tentang TOPSIS. Nah, TOPSIS sendiri kepanjangannya adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Perlu diingat, nanti TOPSIS akan melibatkan solusi ideal. Nah, definisinya apa? TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi, ibaratnya ada dua kutub, ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif atau ideal positif adalah solusi yang paling kita inginkan, dan kemudian solusi ideal negatif adalah solusi yang paling kita hindari. Nah, solusi ideal positif dan solusi ideal negatif tentu nanti akan didasarkan pada, kalau di video sebelumnya ada istilah atribut kriteria, di mana ada dua macam, yaitu atribut benefit dan atribut biaya. Nanti di sini juga kita akan gunakan. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Langkah penyelesaian di dalam TOPSIS ada 5. Kita buat dulu matriks keputusan ternormalisasi, kemudian kita buat matriks keputusan yang ternormalisasi dan terbobot. Kita tentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kelima, kita tentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, di dalam TOPSIS nanti kita membutuhkan rating kinerja alternatif, di mana setiap nilai nanti kita akan normalisasi dengan mengikuti formula sebagai berikut. Kemudian nanti di dalam TOPSIS tadi ada acuannya adalah pada solusi ideal, baik itu solusi ideal positif maupun solusi ideal negatif. Di mana untuk Y plus atau untuk Y plus atau solusi ideal positif nanti tergantung pada atribut kriterianya, apakah dia kriteria tersebut nilainya kalau lebih besar lebih bagus atau lebih kecil lebih bagus. Untuk atribut keuntungan nanti ada maksimasi atau kita ambil nilai terbesarnya, tapi kalau kriteria tertentu itu atributnya mirip dengan atribut biaya, maka kita ambil yang paling kecil. Begitu juga untuk solusi ideal negatif, ini adalah kebalikan dari solusi ideal positif. Di mana kalau atributnya keuntungan, maka kita ambil yang paling kita hindari, yaitu yang nilainya paling kecil. Atau kalau atributnya biaya, maka solusi ideal negatif adalah yang paling kita hindari, yaitu yang nilainya paling besar. Kemudian TOPSIS ini juga nanti akan mempertimbangkan seberapa jauh alternatif solusi tadi dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian nilai preferensi alternatif adalah nanti hasil rekap akhir yang kemudian pemilihan alternatif terbaik adalah berdasarkan nilai V yang paling besar.
Ini adalah contoh kasus. Anda silakan bisa coba sebuah perusahaan di DIY ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Nah, diketahui ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1, A2, A3. Kemudian ada data selanjutnya, yaitu ada 5 kriteria yang akan dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Yaitu ada 5 kriteria, C1, C2, C3, C4, C5. C1 adalah jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi. Kemudian nanti ada tingkat kepentingan, ini yang akan digunakan untuk pembobotan, di mana setiap kriteria akan dinilai dari rating 1 sampai 5. Ini tergantung pada seberapa penting setiap kriteria bagi pengambil keputusan. Di mana 1 itu adalah tingkat kepentingan paling rendah dan 5 adalah tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Kemudian ini adalah selanjutnya, diketahui bahwa bobot dari C1 sampai C5 ada 5, 3, 4, 4, 2 untuk masing-masing kriteria. Kemudian di bawahnya ada tabel yang merepresentasikan nilai dari setiap alternatif. Nah, langkah awal, apa yang harus kita lakukan? Langkah awal adalah kita tentukan dulu matriks ternormalisasi dengan menggunakan rumus yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Nah, di normalisasi ini saya berikan ilustrasi contoh 2 penghitungan untuk R11 dan R21. Tadi kita lihat ada 0,75, kemudian kalau kita normalisasi dengan menggunakan rumus di atas tadi, kurang lebih penghitungannya Anda bisa lihat pada slide. Kemudian juga untuk warna biru, cara penghitungannya juga sama. Nah, cara ini yang kemudian juga bisa digunakan untuk menormalisasi kolom-kolom sebelahnya atau kolom-kolom selanjutnya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Kita akan hasilkan matriks ternormalisasi terbobot. Jadi tadi dari hasil normalisasi, kemudian kita kalikan dengan matriks vektor W atau bobotnya. Kemudian kita dapatkan matriks yang baru. Nah, dari matriks yang baru ini, kemudian nanti kita cari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Caranya kita berpatokan pada ini ya, ada pada slide ini. Tergantung, kita harus cek dulu setiap kriteria itu sifatnya seperti apa atau mengikuti atribut apa. Kalau kita lihat, kembali ke soal tadi, C1 sampai C5. Sebelum kita menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, kita harus cek dulu C1 sampai C5 ini masing-masing mengikuti atribut apa. Kita lihat untuk yang C1. Untuk membuat gudang baru, kita menginginkan, apakah kita menginginkan jarak dengan pasar terdekat itu jauh atau dekat. Kalau semakin dekat, artinya waktu dan juga biaya yang dikeluarkan untuk transportasi atau mengangkut barang persediaan dari gudang untuk dijual ke pasar terdekat, semakin dekat, maka biayanya juga akan semakin rendah. Nah, maka di sini mengikuti atribut biaya atau yang semakin rendah adalah semakin kita sukai. Maka di sini saya berikan simbol ya, saya berikan simbol saja. Ini adalah atribut biaya atau makin rendah makin bagus.
Kemudian kriteria selanjutnya yaitu C2. Kalau kita mau membuat gudang baru, tentu kita menginginkan pangsa pasar yang lebih banyak. Artinya kita lebih menyukai gudang yang semakin dekat dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Artinya dengan mudah nanti kita bisa mensuplai kebutuhan penduduk sekitar. Maka di C2 ini mengikuti atribut keuntungan, yaitu semakin tinggi nilainya semakin bagus. Maka di sini saya bisa berikan notasi tanda ke atas, atau semakin tinggi semakin bagus. Sekarang kita lihat untuk yang C3 ini adalah jarak dari pabrik. Dari pabrik yang kemudian memproduksi barang jualannya, kemudian diangkut ke gudang yang nanti rencananya mau kita bangun di sini. Nah, kita menginginkan jarak dari pabrik jarak gudang dari pabrik itu semakin jauh atau semakin dekat. Tentu ini nanti akan berpengaruh pada waktu dan biaya pengangkutan dari pabrik sampai ke gudang. Tentu yang kita lebih sukai adalah jarak yang semakin dekat adalah yang semakin bagus. Maka jarak dari pabrik di sini mengikuti kriteria atau atribut biaya. Makin rendah, makin bagus. Kemudian C4, jarak dengan gudang yang sudah ada. Anda bisa bayangkan misalnya gudang yang sudah ada, sudah berdiri, kemudian kita mau buat gudang yang baru. Sebenarnya akan sia-sia ketika gudang yang baru ini jaraknya terlalu dekat. Karena apa? Kita menginginkan bahwa setiap gudang memiliki jangkauannya masing-masing. Jadi tidak redundant. Jadi ketika gudang yang sudah ada, dia memiliki pangsa pasar sendiri atau memiliki jangkauannya sendiri. Nah, harapannya gudang yang baru ini dapat lebih tersebar dari gudang yang ada. Makanya kriteria atau atribut yang ditetapkan di sini adalah semakin jauh jarak dengan gudang yang sudah ada, itu malah semakin jauh semakin bagus. Karena fokus kita ke arah tadi ya, pangsa pasar yang lebih luas. Maka di sini atributnya adalah makin besar makin bagus, atau atribut keuntungan. Kemudian C5, harga tanah untuk lokasi. Ini jelas kita lebih menginginkan harga tanah yang lebih murah atau paling murah paling bagus, yaitu ini adalah atribut biaya. Baik, setelah dari sini, kemudian kita tadi sudah punya matriks ternormalisasi terbobot, kemudian kita tentukan solusi ideal positifnya dulu. Nah, setiap kriteria tadi kan punya atribut yang berbeda. Ada makin besar makin bagus, makin rendah makin bagus. Ini yang kemudian kita gunakan aturan atau rumus yang di slide ini. Jadi kita fokus dulu ke penentuan Y plus J dulu. Solusi ideal positif dulu. Nah, untuk setiap kriteria itu kita cari solusi ideal positifnya dulu. Dari sekian alternatif, solusi ideal positifnya yang mana. Nah, kemudian setelah misalnya untuk kriteria 1, tadi kriteria 1 adalah makin rendah atau makin kecil makin bagus di antara 3 alternatif tadi. Kira-kira solusi yang paling ideal positif itu yang mana? Berarti kan yang paling kecil, karena tadi jarak dengan pasar terdekat. Kemudian kriteria kedua ini adalah tadi kalau tidak salah tentang kepadatan penduduk. Jadi kita lebih menginginkan alternatif yang lebih
dekat dengan penduduk yang padat. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin tinggi kepadatan semakin bagus. Maka di sini di antara 3 alternatif, solusi ideal positif untuk kriteria 2 adalah ini 1,9022. Nah, operasi ini itu dilakukan per kriteria. Jadi di antara kriteria 1 dicari solusi ideal positif, kriteria 2 dicari solusi ideal positif, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Nah, kriterianya tadi tergantung pada atributnya, apakah dia atribut keuntungan atau atribut biaya. Baik, didapatkan hasil rekap seperti ini yang kemudian kita masukkan ke dalam variabel A plus, atau ini adalah solusi ideal positif untuk semua kriteria. Kemudian selanjutnya kita juga cari solusi ideal negatif. Nah, ini adalah kita tinggal cari lawannya saja. Kalau tadi di atribut biaya, solusi ideal positifnya adalah yang paling kecil. Sekarang di solusi ideal negatif adalah yang paling kita hindari, yaitu yang paling besar kalau untuk atribut biaya. Dan seterusnya. Kita simpan dalam nilai atau dalam variabel A negatif. Kemudian selanjutnya kita tentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal. Tadi kita sudah punya matriks Y, yaitu matriks ternormalisasi terbobot. Kemudian kita juga punya variabel A positif, solusi ideal positif. Nah, ini pertama kita cari dulu nih jarak Y dengan solusi ideal positifnya dulu. Dengan menggunakan rumus D plus yang di sebelah kanan, maka kita cari tahu untuk setiap kota, tadi kita ada 3 alternatif, setiap kota itu jaraknya seberapa dari solusi ideal positif yang ada di setiap kriteria. Nah, misalnya kita mau analisis kota pertama, atau ini kalau kita lihat, kita cari jarak D untuk kota pertama, D1 positif, dari solusi ideal positif. Maka caranya adalah dari solusi ideal positifnya, ini rumusnya, solusi ideal positif dikurangi dengan 2,9440. Ini karena ini ya, baris pertama ini adalah kota pertama, baris kedua kota kedua, baris ketiga kota ketiga. Karena di sini kita analisis dulu yang kota pertama, maka solusi ideal positif 1,9267 dikurangi dengan 2,9440, kita kuadratkan, kemudian kita tambah solusi ideal positif untuk kriteria 2, yaitu 1,9022, saya kurangi dengan 1,8558. Kita kuadratkan, ditambah seterusnya, maka di sini adalah 1,6309 dikurangi 1,6309 dikuadratkan. Ini tidak saya tulis untuk mempersingkat, dan kurang lebih caranya sama sampai dengan 0,8611 dikurangi 0,9567 kita kuadratkan. Nah, hasil penjumlahan tadi kemudian kita akar akan menghasilkan jarak dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Nah, silahkan di sini Anda bisa coba ulangi kembali langkah untuk menentukan jarak ini. Kemudian setelah kita cari jarak dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, maka sebaliknya juga kita harus cari jarak antara setiap alternatif tadi terhadap solusi ideal negatif. Caranya atau algoritmanya kurang lebih sama. Jadi kita kurangkan antara solusi ideal negatif dikurangi dengan
yang di sini 2,440 kita kuadratkan dan seterusnya. Nah, di sana sudah saya berikan ilustrasi cara penghitungan untuk penentuan jarak untuk 3 alternatif. Nah, maka didapatkan D1, D2, D3 baik untuk yang positif maupun yang negatif. Kemudian kita tentukan nilai preferensi untuk setiap alternatifnya dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Maka kita dapatkan nilai preferensi V1, V2, dan V3. Kalau di sana, dari hasil penghitungan kita lihat bahwa nilai preferensi terbesar adalah 0,7405. Kita dapatkan dari V2. Di mana alternatif kedua adalah kota Kalasan tadi ya, A2. Nah, maka kita bisa menyarankan bahwa kota A2 tadi yang bisa terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Nah, silahkan cara di atas tadi Anda coba kerjakan ulang. Kemudian jika sudah, ini ada latihan. Nanti latihan ini Anda bisa kerjakan sendiri. Di sini kasusnya adalah penentuan kriteria penerima beasiswa di sebuah perguruan tinggi. Nah, ini ada beberapa kriteria, ada semester aktif, kemudian ada IPK, ada penghasilan orang tua. Kemudian bobot yang ditentukan adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah data mahasiswa, nama berikut dengan kriteria yang atau nilai dari setiap kandidat untuk setiap kriteria. Baik, demikian materi pada video kali ini. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.